Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi beberapa alasan-alasan babon-babon Wahabi ketika mereka mengharamkan acara tahlilan. Para babon Wahabi itu biasanya menuduh bahwasanya tahlilan itu haram, tahlilan itu tidak diperbolehkan dalam Islam, tahlilan itu dilarang dalam syariat Islam, sebab tahlilan itu termasuk meratap ataupun niyahah. Begitulah alasan-alasan yang seringkali dijadikan alasan oleh para babon Wahabi untuk mengharamkan acara tahlilan. Bagi orang yang paham, mendengar pernyataan-pernyataan para babon Wahabi itu pasti akan tertawa, teman-teman. Mereka itu hanya menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang masalah niyahah, apa itu meratap. Mereka itu tidak ngerti. Mereka hanya pandai berkuar-kuar, oh itu niyahah, oh itu meratap. Tetapi mereka tidak paham hakikat daripada meratap, sehingga tahlilan oleh mereka dianggap meratapi mayat. Ini kan kurang berpikir. Padahal kalau kita mau menghukumi sesuatu, maka kita tidak boleh keluar dari hakikat sesuatu itu. Artinya kita harus memahami apa itu tahlilan dan apa itu niyahah, apa yang dimaksud dengan meratap. Tidak boleh kita mengatakan niyahah itu adalah tahlilan, tahlilan itu niyahah. Ini hal yang jauh berbeda. Itu namanya tidak ngerti kalau masih memaksakan diri untuk menyamakan tahlilan dengan meratap. Tahlilan itu sudah berkali-kali kami terangkan bahwa ihda'us tsawab, yaitu memberikan, menghadiahkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran ataupun zikir kepada mayit. Dan itu memang banyak ulama-ulama yang mengatakan boleh dan akan sampai. Bahkan ulama-ulama Wahabi pun sebenarnya sudah mentarjih atau menganggap kuatnya dalil yang mengatakan bahwasanya pahala Al-Quran akan sampai kepada mayit, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Utsaimin. Mereka semua mentarjih, mereka menguatkan pendapat ulama yang memperbolehkan ataupun yang berpendapat sampainya pahala baca Al-Quran kepada mayat. Tetapi para babon-babon Wahabi ini yang minim referensi ini masih aja memaksa, oh tahlilan itu niyahah, meratap. Mereka itu paham apa, Rek, ya? Paham apa mereka itu? Cobalah kalau mau menghukumi sesuatu, Anda harus menggunakan cara pandang atau cara berpikir yang sehat, yang waraslah berpikir itu. Kalau tidak paham, bilang aja nggak paham. Apa meratap itu? Apa kalian pikir berkumpul itu meratap? Ingat, berapa banyak ajaran Islam yang memerintah kita umat Islam untuk berkumpul. Contoh, sholat jenazah pun kita disuruh berkumpul, berjemaah. Apa itu meratap, berkumpul-kumpul seperti itu? Ngerti syariat enggak? Mana ada Islam melarang berkumpul? Enggak ada. Yang dilarang oleh Islam itu isi perkumpulannya apa? Islam tidak melarang, Islam tidak mengharamkan perkumpulan. Tidak pernah itu dilarang oleh Islam perkumpulan, selama isi perkumpulan itu tidak ada maksiat di sana. Anda sholat berjemaah, berkumpul. Anda pada waktu haji, berkumpul. Anda ketika melaksanakan ibadah umroh, berkumpul. Anda ketika pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Terus apa yang Anda haramkan dari berkumpul? Jadi berkumpul itu tidak bisa disebut niyahah. Masa berkumpul niyahah? Masa berkumpul itu meratap? Ngerti meratap enggak? Ini efek daripada ketidaksenangan dirinya kepada amalia orang lain, sehingga dia itu buta, sehingga dia itu tidak peduli ketidakpahaman dirinya. Apa itu meratap? Apa itu niyahah? Gini-gini meratap, gini-gini niyah. Ternyata ketika ditanya apa itu niyah, berkumpul. Ya Allah, Anda itu piye? Anda mengadakan pengajian, berkumpul, niyah. Kan nggak mikir kalau seperti itu. Islam tidak pernah melarang berkumpul, nggak pernah.
Niyaha itu bukan perkumpulan. Niyaha itu bukan berkumpul. Kalau niyaha itu berkumpul, waduh rek. Maka istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau sudah memperbolehkan niyahah kalau seperti itu. Cek di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di sana dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika salah satu keluarga Sayyidah Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, maka para wanita berkumpul di rumah Sayyidah Aisyah itu, berkumpul di sana. Ayo, apa beliau itu Sayyidah Aisyah tidak paham apa niyahah? Jelas dalam Sahih Al-Bukhari, ketika keluarga Sayyidah Aisyah wafat, maka wanita-wanita itu berkumpul di sana, berkumpul, tidak dilarang oleh Sayyidah Aisyah, dan karena memang Islam tidak pernah melarang berkumpul. Begitu teman-teman. Lalu sebenarnya apa itu niyahah? Niyahah itu harus terdiri dari dua hal. Itu disebut niyahah. Satu aja hilang maka tidak disebut niyahah. Cek dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuh. Cek juga dalam kitab Hasyatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ini kitabnya. Monggo. Ini sudah lawas teman-teman pembahasan seperti ini. Monggo cek sendiri. Niyahah itu apa niyahah? Yaitu raf'us saut bin nadab. Nyaring, suara nyaring dengan memuji-muji kebaikan si mayit, menangis itu. Dengan adanya huruf nida, panggilan. Contoh, duhai panutanku, duhai sandaran hidupku, sambil nangis teman-teman. Itu namanya meratap. Tahlilan nggak seperti itu. Mana ada orang tahlilan? Nggak ada. Ya Allah, cobalah berpikir. Ini penting diketahui. Niyahah itu terdiri dari dua hal tadi. Nangis dengan suara nyaring sekaligus menyebut-nyebut kebaikan si mayit dengan didahului oleh huruf nida atau panggilan. Jika salah satu aja hilang, tidak bisa disebut niyahah, tidak bisa disebut meratap. Kalau cuma nangis, umpama nangis, sedih nangis, no problem. Nabi sendiri pun menangis ketika putra beliau wafat, nangis. Ini menunjukkan bahwa menangis, bersedih karena keluarga kita meninggal dunia, itu no problem. Itu bukan meratap. Sebab meratap atau bahasa Arabnya niyahah itu tadi harus ada tangisan plus. Nah, ini plus memuji-muji kebaikan si mayit dengan didahului huruf nida. Itu meratap. Oh, kalau nggak paham meratap jangan maksa, rek ya. Belajar lagi. Masa berkumpul disebut meratap? Nggak ada definisi meratap itu berkumpul, nggak ada. Makanya belajar, baca itu keterangan-keterangan para ulama. Jangan hanya kuar-kuar, oh ini meratap, ini niyahah. Ketika ditanya apa meratap, nggak bisa. Kalau Anda jawab meratap adalah berkumpul, nanti sholat jenazah berjamaah, meratap itu namanya. Mana ada orang tahlilan itu meratap? Mana ada? Kalau nggak pernah tahlilan, jangan sampai menghukumi tahlilan meratap. Ikut dulu tahlilan ya, ikut dulu biar Anda paham. Para babon Wahabi aja ya koyok ngene cara berpikirnya. Nggak paham apa itu meratap, apa itu niyah, nggak paham. Yang penting kuar-kuar meratap. Ya Allah, lucunya kalau dia itu mengatakan berkumpul itu niyahah, berkumpul itu meratap. Anda itu ngisi pengajian banyak jemaahnya, itu juga niyahah dong, ya, berkumpul. Ingat istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika salah satu keluarga beliau itu wafat, maka para wanita berkumpul di sana. Itu ada di Sahih Al-Bukhari. Bahkan setelah itu Sayyidah Aisyah nyuruh membuat suatu talbinah untuk dimakan itu. Cek itu dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jelas berkumpul no problem, asalkan tidak untuk meratap. Dan meratap itu tidak harus berkumpul, sendirian pun Anda nggak boleh meratap. Paham ya para babon Wahabi? Apalagi bayi-bayinya, oh, babonnya aja gagal paham. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Hati-hati menghukumi sesuatu kalau kita tidak paham hakikat sesuatu yang kita hukumi.
Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.